Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodri Albasir Amir, NIM K251825. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin dari Universitas 11 Maret Surakarta, dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengelasan sesuai dengan prosedur. Ini merupakan salah satu project untuk menyelesaikan UAS media pembelajaran. Baik, jadi dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 kompetisi dasar. Yang pertama ada K3, 2 alat perkakas tangan, dan yang terakhir ada teknik pengelasan dasar. Jadi kenapa saya menjelaskan K3 terlebih dahulu? Karena K3 merupakan safety prosedur yang memang menjadi landasan kita dalam setiap berpraktik dalam hal apapun, menjadi kunci keamanan kita. Dan kedua adalah merupakan alat bantu yang merupakan materi dasar kita dalam perkuliahan teknik, dan di sini menyangkut ke materi intinya terkait dengan teknik pengelasan. Baik, kita memasuki materi tentang K3. K3 itu merupakan arti dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Memiliki fungsi melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam kerja, menjamin keselamatan orang lain yang berada di sekitar lingkungan kerja, serta menjaga sumber produksi secara efisien, aman, serta efektif, dan juga mencegah serta membahas penyakit. Jadi memang ini merupakan ilmu dasar dalam setiap melakukan kegiatan apapun yang memiliki resiko, sehingga kita bisa aman dan benar-benar bisa menerapkan ilmu ini. Nah, standar alat pelindung diri yang menjadi dasar dari K3 itu seperti helm, kacamata, dan merupakan sepatu safety. Nah, dalam proses pengelasan itu sendiri ada alat K3 yang digunakan seperti sepatu safety, melindungi kita dari mungkin bahan-bahan yang menyebabkan besi panas, hingga kita juga aman. Kacamata las melindungi kita dari sinar ultraviolet, misalnya bisa merusak penglihatan kita jika kita tidak menggunakan kacamata las itu sendiri. Backpack, kemudian ada kacamata pengaman dan sarung tangan, ya. Dan ini ada alat perkakas tangan yang sering digunakan pada proses pengelasan. Ada ragum, palu las, tang, dan sikat kawat. Nah, untuk ragum sendiri itu biasanya berfungsi untuk menggenggam bahan yang sekiranya itu kadang kita tidak bisa menggenggam dengan tang maupun tangan itu sendiri karena mungkin panas dan mungkin ya agak sulit. Dan untuk palu las ini untuk membersihkan bekas las yang memang itu harus dibersihkan. Ada tang dan juga sikat kawat untuk membersihkan itu. Nah, kita masuk ke materi inti. Sebenarnya apa sih itu pengelasan? Dalam bahasa Inggris. Jadi pengelasan atau welding itu adalah salah satu teknik penyambungan dua buah logam lebih dengan pemanasan sampai logam induk mencair dan menyatu dalam keadaan dingin. Jadi ibaratnya kita ingin menyatukan dua logam. Gimana caranya kita bisa menyatukan dua logam ini? Nah, itu dengan menggunakan pengelasan. Di sini di bagian di antara dua yang berbeda ini itu bilas. Namun memang untuk menjadi catatan dalam pengelasan itu sendiri, proses pengelasan itu permanen sehingga sulit untuk diubah lagi. Sekalipun itu diubah memerlukan proses penghancuran dari proses pengelasan itu sendiri. Maka dari itu beberapa benda kerja atau bahan jadi dari proses pengelasan itu memang bertahan bertahun-tahun. Oke. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyambungan las. Pertama, bahwa benda padat tersebut dapat mencair atau lebur oleh panas. Karena di sini merupakan proses pengelasan itu merupakan dari pengkosletan dari arus listrik sehingga bisa memicu suhu yang sangat panas dan bisa meleburkan elektroda itu sendiri dan sambungan ke besinya. Jadi sangat panas ya. Kita bisa menyentuh itu, bahkan bisa melukai itu, sangat harus berhati-hati. Yang kedua, bahwa antara benda-benda yang padat sambung tersebut terdapat kesesuaian sifat lasnya sehingga tidak melemahkan atau mengekalkan sambungan tersebut. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, las itu sangat kuat, sangat mengunci dan permanen.
Yang ketiga, bahwa cara penyamuan sesuai dengan sifat benda, padat, dan tujuan penyamuan. Jadi kembali lagi dalam proses pengelasan ini tentu ada tujuan. Proses pengelasan itu sendiri mau seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi pengelasan. Jadi di dalam molding position itu ada, ini untuk yang dasar. Jadi memang belum terlalu expert. Saya akan menjelaskan yang lebih dasar dulu. Di sini ada 1F dan 2G. Kita benar-benar bisa melihatnya. Ada 4 tipe. Ada yang flat, 1F. Jadi dia memang benar-benar datar. Kita ngelasnya posisinya. Yang horizontal, lurus datarnya. Ada yang vertikal. Ada yang overhead atau di atas kepala. Nah, ada yang 1G, 2G, 3G, 4G. Jadi memang 1F dan G ini yang membedakan itu posisi benda kerjanya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk yang 1F itu seperti dua benda yang diletakkan di tengah-tengahnya. Sedangkan yang 1G itu dua benda yang disambungkan gitu. Sangat jelas perbedaannya. Nah, sini proses pengelasan, welding proses. Ada beberapa hal lagi yang perlu kita tahu. Pertama, memastikan telah menggunakan APD secara lengkap, karena ini menjadi keamanan kita sendiri. Nah, contoh video yang tadi, yang ini bisa kita lihat sendiri, dia belum menggunakan sarung tangan, jadi masih belum aman sebenarnya. Ini sudah menggunakan wear pack, safety shoes, dan sudah pakai kacamata las. Kemudian membersihkan benda yang akan dilas, menghilangkan kerak pada permukaan benda dengan palu. Nah, ini perlu dilakukan di awal karena akan mempengaruhi ketika kita mengelas, namun ada beberapa benda yang kotor. Dan menemukan bahan yang akan dilas pada tempat yang telah disiapkan. 4. Mengatur kerapatan antara dua bahan bila perlu menggunakan tape. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian karena kadang ketika mengelas itu kita sudah memulai untuk mengelas, kadang itu posisinya pindah sehingga tidak rapat dan posisinya berubah-ubah seperti itu. Makanya jadi ini menjadi perhatian untuk kita. Selanjutnya nomor 5, menempatkan masa mesin las di salah satu benda kerja. Nah, ini yang saya maksudkan dari untuk pengkonsletan listrik tadi. Jadi yang satu itu menempatkan mesin dan satunya itu elektrik, sehingga terjadilah konslet dari arus listrik tersebut sehingga terjadilah proses pengelasan. Yang keenam ada menambahkan elektroda pada panel penjepit elektroda. Selanjutnya ada apabila bahan siap dilas, maka dekatkan ujung elektroda ke benda kerja secara perlahan-lahan. Seperti yang tadi sepintas sudah terlihat, dia agak sedikit menggoyang-goyangkan elektrodanya karena itu dia langsung menancapkan elektrodanya ke isinya langsung, ke bahan kerjanya langsung, sehingga itu masih ibaratnya masih belum panas karena harus dilas-lasin lagi dan sampai benar-benar kiranya elektrodnya itu bisa melebur secara pas, itu baru bisa mengajukan proses pengelasan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi jarak antara ujung elektroda dengan benda kerja sangat mempengaruhi hasil dari pengelasan. Jadi sebenarnya ada derajat yang patennya lagi dalam proses pengelasan itu, kira beberapa derajat dari bahan kerja dan elektrodanya. Dengan memakai masker serta kacamata las, maka dapat melihat hasil lelehan dari elektroda. Nah, ini yang perlu fokus kita pada saat proses pengelasan. Jadi ketika proses pengelasan itu dimulai, kita kan menggunakan kacamata las yang memang sebenarnya ketika tidak mengelas itu nggak kelihatan apa-apa. Namun ketika ngelas itu peleburannya terlihat sangat jelas. Nah, itu yang menjadi fokus kita pada saat mengelas. Apabila sudah selesai melakukan pengelasan, untuk melihat hasil pengelasan maka kerak harus dibersihkan dengan palu las atau palu besi. Kemudian membersihkan benda kerja, area kerja, serta merapikan lagi masing-masing telah digunakan. Nah, ini merupakan contoh proses pengelasan. Jadi kita bisa menyimak video ini terlebih dahulu.
Ini hasilnya. Matang sampai belakang. Sekarang kita masuk ke proses pembahasan kunci itu dari atas. Oke. Edit. Gitu. Sekarang tadi. Yes, makan dulu. Sekarang tadi. Play, play, dan tadi. Yes. Ini hasilnya. Proses pembahasan kunci. Dari video yang telah kita tonton tadi, dari berbagai posisi las yang telah ditunjukkan dan beberapa proses yang kita bisa lihat langsung tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Bahwasanya dalam proses pengelasan itu perlu yang namanya ilmu dasar dulu, ilmu teknologi las, seperti yang tadi sub 4 sedikit disinggung, seperti alat-alat untuk pelindung diri kita sendiri, dan juga pengetahuan tentang posisi-posisinya, proses pengelasannya, dan beberapa hal yang perlu kita tahu. Dari situ kita benar-benar harus bisa mengetahui kapasitas diri kita dan percaya diri, intinya di situ. Jadi kita harus yakin dalam menjalani proses pengelasan itu, sehingga dalam proses pengelasan kita tidak banyak gagalnya, meskipun kita pasti akan menemukan kegagalan dalam proses pengelasan. Namun yang namanya kita untuk menjadi seorang welder atau pengelas yang profesional, kita harus benar-benar melatih kemampuan kita dalam proses pengelasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.